perselisihan itu ternyata belum berakhir. Bahkan masih terus menyala hingga saat ini. Cedric Doumbé ini memiliki ibu Nigeria, memiliki ayah Kamerun, dan sejak usia 9 tahun dia berimigrasi ke Prancis. Kelemahan berikutnya, jadi yang menurut saya patut digarisbawahi adalah kekurangan individu yang menonjol. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bersama saya Titis Widiatmoko. Sebelum kita memulai pembahasan kita, saya ingin memberikan ucapan selamat kepada Gregoria Mariska Tunjung yang sudah memberikan medali perunggu pada kiprah Indonesia di Olimpiade 2024 di Paris. Semoga disusul dengan medali-medali yang lain. Nah, kali ini kita akan membahas kembali tentang kelanjutan perselisihan antara tim nasional Argentina U23 dengan Prancis selepas partai yang sangat menentukan di perempat final Olimpiade Paris 2024 cabang olahraga sepak bola. Nah, yang menarik di situ kalau kita melihat perselisihan itu ternyata belum berakhir. Bahkan masih terus menyala hingga saat ini. Yang terbaru ada sebuah provokasi ya yang dikeluarkan oleh Cedric Doumbé. Jadi Cedric Doumbé ini adalah seorang kickboxer, atlet kickboxer. Jadi dia ini adalah salah satu Fighter of the Year tahun 2016 di kelas welter untuk cabang olahraga kickboxing yang dia berkompetisi di Professional Fighter League di Amerika Serikat. Nah, Cedric Doumbé ini memiliki ibu Nigeria, memiliki ayah Kamerun, dan sejak usia 9 tahun dia berimigrasi ke Prancis. Jadi dia menulis sebuah postingan di sosial medianya yang bertuliskan kira-kira seperti ini ya. Ajakan tantangan terhadap Kapten Argentina U23 Nicolas Otamendi. Jadi dia tulis, saya pikir kita perlu diskusikan secara pribadi Otamendi. Jadi postingan itu merujuk kepada Nicolas Otamendi yang memang sebelumnya mengungkapkan kemarahannya kepada wartawan terhadap apa yang terjadi usai pertandingan Argentina melawan Prancis. Jadi pertandingan itu berlangsung rusuh, terjadi baku hantam, dan Otamendi ini marah sekali karena para pemain Prancis menggelar selebrasi di depan para pendukung Argentina, di depan para keluarga pemain Argentina di tribun di Stade de Bordeaux. Jadi itu yang tidak disukai oleh Otamendi. Jadi kata Otamendi, silahkan kalian mau selebrasi dimanapun silahkan saja. Tapi ketika kalian selebrasi di depan keluarga kami, di depan pendukung kami, itu tidak patut. Datang saja ke sini, kita selesaikan urusannya. Nah, itu yang dikatakan oleh Otamendi yang kemudian memancing Cedric Doumbé untuk ikut berkomentar yang mengeluarkan tantangan balik kepada Otamendi. Saya pikir kita perlu diskusi secara pribadi. Nah, itu masih belum cukup ya. Jadi dari para pemain Prancis sendiri juga perselisihan itu seakan-akan belum selesai. Enzo Milot ini pemain paling sentral, paling penting dalam baku hantam setelah pertandingan itu berakhir. Dia menulis di sosial medianya mengatakan bahwa kemenangan ini adalah untuk Prancis yang selama ini memang memiliki keindahan keragaman. Nah, itu yang ditulis oleh Enzo Milot. Jadi itu memang tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi dengan perayaan dari Enzo Fernandez yang kemudian menjadi ramai. Nah, sang Philippe Mateta, pencetak gol tunggal kemenangan Prancis ke gawang Argentina, juga tidak mau memanfaatkan atau ingin memanfaatkan kemenangan itu untuk mengungkapkan atau mengekspresikan kekesalannya ya. Jadi dia misalnya mengeluarkan atau memposting bagaimana salah satu pemain Prancis yaitu Loic Bade ya memberikan
tantangan ya dalam pose di pertandingan melawan Argentina itu seakan-akan dengan muka yang meremehkan Lucas Beltran yang dalam posisi duduk di lapangan. Nah, itu yang kemudian memantik perdebatan di kolom komentar terhadap apa yang dilakukan oleh Jean-Philippe Mateta. Nah, itu adalah lanjutan dari apa yang terjadi setelah laga yang sangat panas, tetapi kali ini saya ingin menunjukkan atau saya ingin menganalisis bahwa sebenarnya tim Argentina U23 juga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah tim yang sempurna. Artinya adalah banyak kelemahan yang membuat mereka takluk oleh Prancis ya. Kelemahan yang nanti akan kita urai satu persatu ya, kelemahan itu di mana saja. Yang pertama tentunya dari analisis saya, kelemahan yang paling menonjol adalah kurangnya support dari para pemain senior yang dipilih oleh pelatih Javier Mascherano terhadap rekan-rekannya atau dalam membangun sebuah tim yang komplit. Jadi kalau kita melihat dari 3 pemain, Geronimo Rulli, kemudian Nicolas Otamendi dan juga Julian Alvarez, sumbangsihnya untuk tim itu masih belum kelihatan. Ambil contoh misalnya Julian Alvarez ya. Julian Alvarez dia diharapkan sebenarnya bisa memberikan kontribusi kepada lini serang Argentina yang semula berharap pada pemain-pemain muda, Luciano Gondo, kemudian Lucas Beltran dan juga Giuliano Simeone. Tetapi dalam sepanjang turnamen Olimpiade ya, sepak bola, cabang sepak bola, ini Julian Alvarez tidak mencetak 1 gol pun, padahal dia diharapkan untuk bisa memberikan support. Ya meskipun memang Julian Alvarez ini bukan striker murni ya, dia itu kan supporting striker, second striker. Tapi dengan senioritasnya tentu diharapkan gol datang dari Julian Alvarez. Jadi dia juga, sepanjang turnamen ini juga tidak bisa menjadi faktor penentu bagi Argentina. Nah biasanya pemain-pemain bintang itu dia akan datang pada saat yang tepat. Nah ini belum kelihatan pada Alvarez. Nah begitu juga pada Nicolas Otamendi, di mana 2 gol Argentina yang masuk ke gawang Argentina itu adalah kesalahan dari Otamendi. Yang pertama gol dari Irak ya. Itu bagaimana dia gagal membendung pemain Irak dalam duel udara. Berikutnya juga ketika gol dari Jean-Philippe Mateta. Ini juga dianggap sebagai kesalahan Otamendi karena gagal mengawal Mateta sehingga sundulannya bisa menjebol gawang Rulli dalam tempo yang begitu cepatnya ya sejak pertandingan itu dimulai. Jadi memang dari sisi postur kalah jauh ya, 183 cm dibanding Otamendi dibandingkan 192 Jean-Philippe Mateta ya. Tapi setidaknya dengan pengalamannya Otamendi itu bisa mengawal atau menghentikan pergerakan dari Jean-Philippe Mateta. Nah itu yang tidak terlihat. Geronimo Rulli juga dianggap penampilannya begitu standar meskipun dia salah satu dari 3 senior yang dipanggil. Nah kelemahan berikutnya, jadi yang menurut saya patut digarisbawahi adalah kekurangan individu yang menonjol. Jadi ini beda misalnya dengan Argentina senior, di mana di situ tidak, kalau Messi kurang bersinar, kemudian kita lihat ada Lautaro Martinez. Nah di belakang juga ada Lisandro Martinez juga. Nah kemudian bagaimana kita melihat Christian Romero begitu tangguhnya menjadi duet bersama dengan Lisandro Martinez ini menjaga gawang Argentina dari kebobolan. Dibu Martinez juga. Jadi memang individu itu dibutuhkan kemampuannya pada saat tim ini kurang bekerja. Nah, sparkling atau istilahnya adalah percikan individu itu sangat penting dalam sebuah turnamen. Nah seperti juga di Olimpiade ini. Nah ini yang kurang dari Argentina. Kalau mungkin disebut siapa yang paling menonjol dari individu Argentina, ya saya melihat misalnya ada Eguy Fernandez ya di tengah. Tetapi kita tidak melihat dia bisa bekerja sama dengan bagus bersama dengan Christian Medinya atau juga dengan Thiago Almada.
Almada juara dunia yang diharapkan bisa memberikan support bagus terhadap lini serang Argentina juga kurang begitu menonjol. Jadi percikan individu ini yang tidak terlihat dari Argentina. Nah, berikutnya juga ada satu hal yang begitu bermasalah, yaitu terutama banyak yang mempertanyakan sebenarnya formula dari Mascherano ini apa sih gitu. Jadi Mascherano ini memang masih melanjutkan pakem Argentina di mana penguasaan bola itu menjadi penting. Penguasaan bola, kemudian pressing tinggi di garis sejak garis pertahanan lawan, kemudian dari penguasaan bola ini tercipta keunggulan jumlah pemain di sepertiga lapangan lawan. Nah, itu yang akan dimanfaatkan untuk menciptakan banyak peluang yang bisa berbuah gol. Jadi memang konsep Argentina itu sesederhana itu ya. Sesederhana. Jadi penguasaan bola, kemudian unggul jumlah banyak pemain di pertahanan lawan, tercipta peluang dan gol. Tetapi itu tidak tampak ya. Salah satu indikatornya adalah pada 95 menit sejak kebobolan gol Mateta, Argentina sebenarnya menguasai pertandingan, menguasai permainan, menciptakan peluang, tetapi itu tadi tidak tercipta gol balasan ya. Individual sparklingnya nggak kelihatan ya. Misalnya kalau kita lihat ada peluang dari Giuliano Simeone dengan sundulan, tetapi bola masih melambung. Jadi wajar jika kemudian Mascherano berkata bahwa ya saya tidak tahu masa depan saya di tim nasional Argentina usia 20 nanti akan seperti apa. Ya, karena memang catatan hasil yang didapatkan oleh Argentina ini cukup buruk. Dia memang mengaku kecewa dengan hasil di Olimpiade ini dan dia pasrah ya dengan posisinya, apakah nanti akan lanjut atau akan diberhentikan. Nah, kira-kira itu analisis dari Argentina U23. Silahkan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.